Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sudarawati, di sini saya menindaklanjuti dari tugas praktek pendidikan calon guru penggerak. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Di antaranya panjenengan selaku kepala sekolah di lembaga yang saya tempati. Adapun bahan yang untuk diwawancarai yaitu diantaranya mengenai etika dalam pengambilan keputusan. Ada rujukan moral dan juga rujukan etika, di mana nanti di dalam etika itu ada dua pilihan, kita dihadapkan dua pilihan yaitu benar dan benar, dan juga rujukan moral yaitu pilihan benar dan salah. Di sini Ibu di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, selama ini Ibu, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, yang tadi merupakan dilema benar lawan benar dan juga rujukan moral, di mana keputusan itu mengacu pada jawaban benar, pilihan benar dan salah. Seperti itu. Jadi bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral yang ada di sekolah? Memang saya melihat bahwa kasus dilema etika itu yaitu suatu kasus yang mana benar lawan benar, dan itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan saya harus memutuskan antara dua pilihan. Yang kedua pilihan itu memang benar-benar secara moral tapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral yaitu yang benar melawan salah, yaitu situasi di mana keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Kita menghadapi dua buah dilema pada saat kita mengambil sebuah keputusan. Ya. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, selama ini Bu ya, bagaimana Anda menjalankan mengambil keputusan di sekolah Anda, terutama pada saat untuk kasus-kasus di mana kasus itu ada dua kepentingan yang sama, yaitu benar, sama-sama benarnya atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, dalam mengambil keputusan itu yang pertama saya harus mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi dan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, serta menganalisis mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian setelah itu saya harus membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lagi saya harus melihat keputusan itu kemudian saya refleksi atau direfleksikan. Seperti itu. Jadi untuk pengambilan keputusan berarti pertama yang kita cari adalah sebuah fakta-fakta yang ada di sekolah yang berhubungan dengan kasus tersebut. Iya, kemudian kita hubungkan, kemudian kita refleksi apakah keputusan tersebut sudah sesuai apa belum. Kemudian itu pertanyaan yang ketiga, ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini dalam menentukan sebuah keputusan? Langkah-langkah yang harus saya lakukan, pertama mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi, kemudian yang selanjutnya menentukan siapa saja yang terlibat, kemudian menganalisis benar salahnya, yang selanjutnya kita membuat alternatif solusi, baru kita membuat keputusan, dan kita lihat lagi keputusan itu untuk kita refleksikan lagi. Jadi dalam langkah-langkahnya yaitu fakta-fakta yang berhubungan dengan kasus kita kumpulkan terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita pada ujungnya nanti kita refleksikan apakah keputusan itu sudah tepat, sesuai atau belum. Ya, betul. Kemudian yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan
pada kasus-kasus dilema etika, yaitu di mana kasus-kasus itu yang berhubungan dengan benar melawan benar. Ya. Jadi yang saya lakukan yaitu menelaah siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian kita tentukan mana yang urgent, mana yang lebih mendesak yang perlu kita dulukan. Kemudian yang selanjutnya kasus dilema tersebut baru kita mengambil alternatif solusinya. Berarti nanti kita analisis dulu nih kasusnya tadi gitu. Ya, Kemudian kita telaah siapa yang terlibat semua di situ. Kemudian mana yang lebih mendesak yang harus kita dulukan. Kemudian kasus tersebut kita tentukan, kemudian untuk mengambil alternatif solusinya. Mengedepankan kepentingan umum ya terutama. Umum yang mana yang lebih sedikit nilai negatifnya, yang umum yang baik itulah yang kita gunakan. Kemudian ini yang keempat, ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nilai-nilai itu sebetulnya sama-sama penting, tetapi saya tetap harus mana yang harus saya dulukan, kemudian atasan langsung siapa saja yang terlibat, serta kita hubungkan dengan peraturan-peraturan yang sesuai dengan kasus tersebut. Dan yang tak kalah pentingnya, kita tetap mengedepankan nilai-nilai rasa. Dimana rasa keadilan, kemudian kejujuran, dan juga kadang kita harus menimbulkan rasa kasihan juga bagi dalam mengambil keputusan. Kemudian di sini pertanyaan yang keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya, apakah Anda harus menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Anda jalankan? Kalau jadwal khusus saya kira tidak ada, tetapi ada tata kelola, yaitu dengan menganalisa, mempertimbangkan, dan musyawarah kasus-kasus dilema etika yang baik secara formal maupun non formal. Kita musyawarahkan. Jadi tidak ada waktu-waktu khusus nih. Tidak ada. Timingnya tetap kita buat sebuah keputusan. Kemudian yang ketujuh, mungkin di sini, apakah ada seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil sebuah keputusan? Tentunya saya juga melibatkan orang-orang yang terlibat itu adalah orang-orang yang lebih profesional, yang mau menghargai dan mau menerima keputusan masing-masing. Jadi kita mempertimbangkan mengajak orang yang mungkin profesional dan bijak gitu nih. Profesional dan bijak dalam menentukan itu. Kemudian terakhir mungkin dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan dilema etika? Iya. Jadi saya sebelum mengambil keputusan, saya harus banyak-banyak menganalisa dari kasus yang ada, kemudian banyak pertimbangan-pertimbangan, sehingga setiap keputusan itu tidak luput semuanya bisa merasa puas, tentunya ada yang tidak terpuaskan. Nah, untuk itu semua, bagi yang terlibat pada pengambilan keputusan itu, kita harus siap menerima, menghormati, serta melaksanakan dari keputusan yang telah kita tetapkan.
Terima kasih Bu ya. Mungkin kita selama ini untuk mengambil keputusan itu pasti bertentangan gitu, bertentangan Ya, antara satu pihak dengan pihak yang lain. Mungkin kadang bertentangan juga dengan hati nurani kita gitu. ya. Nah, kita harus perlu menerima Semua apa yang sudah kita putuskan itu, kita harus melaksanakan keputusan itu. menurut tanggung jawab. Ya. Assalamualaikum Bu. Ya, Ini ya, Waalaikumsalam Pak Andi. gini Bu, saya mendapatkan tugas dari program guru penggerak, Ya, yaitu untuk mewawancarai 3 kepala sekolah atau 2 kepala sekolah. Yang satu sudah, kemudian kepala sekolah dari ajaran yang lain. Kebetulan saya ingin mewawancarai panjenengan. Nah, di sini saya cuma ingin mendapatkan tambahan pengalaman dari panjenengan mengenai bagaimana panjenengan itu menangani kasus-kasus yang terjadi di sekolah panjenengan. Jadi nanti isi wawancara itu yaitu terdapat 8 buah pertanyaan, ya. Pertanyaan yaitu mencakup tentang penerapan dilema etika dan dilema rujukan moral yang terjadi pada saat pengambilan keputusan. Bisa kita mulai Bu ya? ya bisa. Untuk pertanyaan pertama yaitu di sini selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah Ibu? Ya, selama ini saya kalau mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi ataupun mengambil keputusan di mana situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara 2 pilihan, di mana kedua pilihan itu secara moral benar tetapi bertentangan, dan kadang kita juga menghadapi situasi yang terjadi ketika seseorang ketika membuat keputusan itu antara yang kita dianggap benar tetapi di suatu hal keputusan tersebut salah di mata orang. Gitu Bu ya? Ya, Ya, jadi kadang kita itu memutuskan sebuah keputusan di mana ternyata keputusan itu kita tidak benar, tapi di lain pihak itu masih tidak salah. ya, ya. Kemudian pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan mengambil keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Kalau untuk hal itu saya identifikasi kasusnya itu dari berbagai sudut pandang. Sampai dulu. Ya, kemudian menimbang secara matang mana yang benar dan mana yang salah. Nah, sehingga keputusan tersebut dapat menguntungkan banyak orang dan tidak merugikan bagi semua. Oke, berarti keputusan tersebut ditimbang terlebih dahulu Ya. dari berbagai sudut pandang ya, Ya. kemudian diputuskan mana yang paling benar agar Ya. tidak merugikan Banyak orang orang. lain. Ya. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah yang biasa saya lakukan menentukan penyebab permasalahan itu terjadi. Ini satu penyebab. Kemudian menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, kemudian berdiskusi juga dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, kemudian menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan atau mengambil solusi. Jadi mencari penyebab, kemudian mengumpulkan fakta-fakta seperti itu ya. Didiskusikan Ya, sebelum diambil solusi Ya. keputusan. Kemudian yang keempat Bu, ya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dan kasus-kasus dilema etika? Untuk itu saya melakukan analisis kasus dulu. Kemudian
menentukan solusi yang kira-kira sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum sehingga solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan juga jangka panjang. Oh, gitu. Jadi mengedepankan kepentingan umum, gitu. Ya. Ya, agar nanti bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang. Ya, ya. Oke. Kemudian yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya, untuk tantangannya dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika itu adalah nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan terlebih dahulu, ya. Juga adanya orang-orang atasan langsung yang terlibat, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Dan tak kalah pentingnya itu ada nilai rasa yang harus diutamakan. Jadi harus kita mengutamakan nilai rasa, Bu, ya. Ya. Misalnya rasa rasa peduli, Ya. ya, terhadap orang lain seperti Ya. itu. Kemudian yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu, ataukah memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Baik bentuk maupun prosedur seperti apa kira-kira yang Ibu jalankan? Untuk pengambilan keputusan dilema etika tersebut, kami biasanya tidak mempunyai jadwal khusus, tapi ada tata kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan dan memusyawarahkan kasus tersebut secara baik secara formal maupun non formal. Ya, berarti musyawarahkan dulu, Bu, ya. Ya, dimusyawarahkan terlebih dahulu sehingga tidak ada yang dirugikan. Oh iya. Kemudian di sini pertanyaan yang ketujuh, Bu, ya. Ya. Di sini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Untuk seseorang yang membantu itu adalah, atau faktor yang mempermudah untuk pengambilan keputusan adalah orang yang terlibat. Nah, di sini adalah orang yang profesional yang menghargai dan menerima keputusan atasan tersebut secara langsung. Jadi Ibu dalam mengambil keputusan itu juga mengajak orang yang lebih profesional dan mereka itu berkecimpung di situ. Ya, dikatakan bisa juga orang yang lebih bijak, Bu, ya, dalam mengambil keputusan. Lebih berpengalaman. Kemudian yang ke-8, Bu, ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang paling Ibu petik dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan tentang dilema etika? Untuk pembelajaran yang bisa saya ambil di sini, sebelum mengambil keputusan itu harus banyak-banyak menganalisa kasusnya terlebih dahulu. Ya, banyak pertimbangan-pertimbangan, karena sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Ya, setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat semua orang puas, sehingga semua itu harus terlibat pada pengambilan keputusan, sehingga harus siap menerima, menghormati serta melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan dan disepakati. Oh iya, itu ya. Iya. Memang terkadang kalau kita membuat sebuah keputusan, di situ mungkin ada pihak lain mungkin yang merasa kurang cocok gitu, kadang mereka gimana gitu, Bu. Ya, itu yang harus kita pertimbangkan terlebih dahulu. Oh iya. Ya. Mungkin cukup sekian, Bu, ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi karena telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dengan saya. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama.